Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Wukon Channel. Tetap tunggu di rumah teman-teman. Di sini Pak Wukon mau berbagi mengenai tentang hari baik perwataan yang sesuai dengan Primbon Jawa atau Kitab Pak Wukon teman-teman. Karena Kitab Pak Wukon itu tingkat dasar untuk mencari hari yang baik, karena buku ada 30 dan di setiap buku itu ada hari 7, dimulai dari Minggu atau Ahad sampai hari Sabtu. Nah, teman-teman, di sini saya mau berbagi perwataan weton atau hari lahir di buku Julung Wangi. Buku ada 30 teman-teman ya. Dan di sini saya mau membacakan atau tentang sanepan atau piranti hari lahir atau weton di buku Julung Wangi. Nah, sebelum ke sana teman-teman, mungkin kalau jenengan ya ingin konsultasi mengenai hari yang baik, hari untuk suatu hajatan ya, biasanya ini sepuh atau orang tua kita kalau mau melakukan suatu hal yang penting, suatu hajatan, contoh untuk pernikahan atau perjodohan atau hari nikah atau untuk khitanan atau untuk memulai bangun pondasi rumah ataupun bangun perusahaan atau memulai untuk memulai bangun-bangun aset ya dan lain sebagainya, atau untuk pindahan rumah ya, boyongan, itu biasanya orang-orang tua kita, pin sepuh kita itu mencari hari yang baik. Hari yang baik di sini menurut Pak Wukon itu hari yang tidak mengenal wewaler atau sengkala atau naas. Karena menurut kitab Primbon Jawa itu hari semua baik dan ada empan go papan untuk apa. Contoh biasanya sepuh itu kalau mau melakukan sesuatu yang penting itu biasanya contoh sasi itu juga memilih seperti Dzulhijjah biasanya ya, atau Ba'da Maulud ya, Jumadil Awal, Rejab atau Sa'ban, itu biasanya hari-hari atau sasi-sasi yang rahayu. Nah, bagi jenengan kalau ingin konsultasi mengenai hari-hari yang baik, monggo berbagi ya teman-teman. Saya tidak menggurui jenengan, ini hanya nguri-nguri tradisi budaya leluhur. Budaya leluhur yang kaitannya dengan Pak Wukon Jawa. Nah, di sini mau berbagi mungkin weton jenengan di Julung Wangi perwataan. Makanya manusia ya, teman kita ya, itu bermacam-macam watak. Ada yang tegas ya, ada yang sedang-sedang, ada yang loyo, atau ada yang suka ngomong. Kalau bahasa anak sekarang itu ada yang koleris ya, cenderung tegas, kuat, temperamen. Nah, seperti saya itu sebetulnya temperamen. Nah, sekarang ini saya banyak belajar ya, karena yang bisa merubah watak diri kita itu ya hanya diri kita. Karena kita Pak Wukon itu membahas ya mengenai tentang bebudayaan kapribadian manusia, tentang perwataan. Ada yang tegas ya, atau koleris atau temperamen, ada yang milo atau melankolis, cenderung sempurna, cenderung cerdas, gampang mikir, itu salah satu contoh melankolis, cenderung indah, praktis. Itu ya kurang lebihnya seperti itu. Juga ada yang namanya watak pragmatis, cenderung penurut atau pengikut ya, cenderung sabar nerimo ya. Biasanya orang pragmatis itu suka mau belajar, makanya orang pragmatis itu pendiam, walaupun pendiam itu sebetulnya cerdas karena pendengar yang
baik itu adalah orang yang dapat ilmu banyak. Dan ada yang sanguin itu yang suka ngomong cerewet ya. Yang lain hanya satu kalimat, dua kalimat ya. Kalau watak sangun itu wah suara ngomong itu yang bagus untuk menghibur sebagai seperti pelawak ya, nyanyi itu ya, karena sanguin. Nah, mungkin weton jenengan teman-teman ya di Julungwangi. Jadi buku ada 30, ini salah satu saya berbagi perwataan atau weton di buku Julungwangi atau buku yang nomor 9 dari buku 30. Nah, perwataan di buku Julungwangi itu perwataannya dewanya seperti Sang Hyang Sambu. Sang Hyang Sambu sembarang gandane ngambar, ya gampang kondang, gampang viral kalau bahasa sekarang. Ya, bertanding belum menang aja sudah viral, sudah kondang, sudah terkenal. Itu kalau lahir di buku Julungwangi. Lire sembarang karepe durung nganti kelakon wis kejuara ing akeh, itu bahasa Jawanya. Ya bertanding atau untuk ikut lomba belum menang aja sudah viral, sudah terkenal. Amandi umbul-umbule begjane apar. Itu kalau lahir di Julungwangi. Angarepake banyu ing jembangan, pradah budine kerilan. Nanging kudu kinatonan pawewehi. Itu bahasa Jawa ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau jangan kurang paham bisa langsung telepon atau WA. Manuke kecilang, receh wicarane, tur ginugu sebasane, kanggep pangawulane kayune cempaka, manis arum wicarane, kinasian maring wong akeh. Nah, kalau lahir di buku Julungwangi ya mungkin nanti weton jenengan mudah-mudahan weton itu hari apapun, kelahiran apapun itu baik ya, karena itu anugerah dari Tuhan. Kita lahir itu kita tidak bisa memilih hari ya, itu yang menentukan pangeran. Makanya Pak Wukon itu membahas tentang kebudayaan kepribadian manusia, kita biar bisa ya belajar dari perwataan diri kita. Yang bisa merubah diri kita ya hanya diri kita. Kalau lahir di buku Julungwangi itu dewanya seperti Sang Hyang Sambu, ya sanguin, pandai bicara, bicaranya manis. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ini cocok untuk usaha di bidang marketing atau dagang atau jualan ya. Jadi sales itu mungkin cocok, kurang lebihnya seperti itu. Karena sanguin atau jadi artis seperti pelawak ya, penyanyi seperti, karena hidup kita itu adalah pilihan kita. Makanya ada kalimat bijak, hidup adalah pilihan. Kalau kita nggak memilih nggak dapat ya. Itu kalimat-kalimat bijak yang bisa memberi inspirasi bagi kita. Makanya manusia itu semua ya tinggal sikap kita. Karena saya yakin semua manusia punya impian, dan yang kita menentukan berhasil dan tidak itu hanya sikap ya, sikap kita. Makanya Pak Wukon itu membahas tentang sikap atau perwataan atau bebudayaan kepribadian manusia. Nah, di buku Julungwangi itu ada hari 7 ya, ada hari 7 dimulai dari Ahad Pon. Jadi dimulai dari Ahad Pon atau Minggu Pon. Itu sanipannya atau pirantinya atau penjelasannya seperti ini. Ahad Pon Sri dangu wurukung aras kembang, bumi kapetak nuju padu olo sembarang gawe,
ojo lungo-lungo. Itu Ahad Pon pirantinya kurang lebihnya seperti itu. Itu menurut Primbon Pawukon Jawa. Senen Wage Indra dangu paningron lakuning geni wasisa segara sanggar waringin celeng tembalung tumurun ing taman rahayu dumduma donya palane ing idep. Itu sanepan atau piranti. Selasa kliwon guru jagur uwas aras tuting sumur singapa nuju pati sumekaning kutili upas. Jadi Selasa kliwon atau anggara kasih. Aja lunga-lunga kelaran ing paran lan kesengkala dening ula miwah singa nyawa dadi sengkala kabeh. Itu sanepan. Rebo Legi Yama gigis mawulu aras kembang sumur sinaba kala tinantang Sri Gati tumurun ing desa Medangwangi anjujuk ing paturon becik nandura pala kebrungkah lan pala kirna serta gedang becik. Itu sanepan di wuku Julungwangi. Kemis paing Rudra kerangan tungri lakuning bumi lebu kaduping angin mantri Sinaraja masang tumbal urungan becik. Jadi di Kemis paing yes, ini sanepannya Rudra kerangan tungri lakuning bumi lebu kaduping angin mantri Sinaraja masang tumbal urungan becik. Lan gawe welit gawe tumbak becik. Nah, kalau zaman dulu tumbak ya alat untuk gegaman. Itu bagus. Jumat Pon Bromo nuhan aryang lakuning lintang lebu kaduping angin macan ketawan rahayu temen mentara nagih potang oleh tur padha suka. Sabtu Wage kala wogan wurukung lakuning lintang Sadra Wirang nuju padu ala barang gawe uwas penganten. Itu sanepan atau piranti atau penjelasan di wuku Julungwangi ya, mungkin weton jenengan. Nah, di wuku Julungwangi itu seminggu atau 1 minggu dimulai dari Minggu sampai Sabtu itu kala ana ing kidul kulon. Kidul kulon. Jadi Japung Kejayaan atau Kala Jayabumi itu dari kidul kulon madhep mengalor ngetan. Itu Japung Kala Jayabumi. Dari barat daya ya. Jadi jangan 1 minggu sakjeroning 7 dina atau dalam 1 minggu ojo marani enggoning kala. Itu Japung Kala Wuku. Pekoleng pangpojiwa sarate sarana atau usahanya menurut Primbon Pawukon Jawa kalau lahir di Wuku Julungwangi itu jualan timah. Itu menurut Primbon Pawukon Jawa yang berkaitannya dengan timah atau tembaga, kurang lebihnya seperti itu. Untuk pencegahan badan tubuh kita agar selalu sehat itu sawit atau godong seri itu untuk ramuannya, untuk tulak balaknya, untuk menjaga kesehatan. Atau yen loro atau kalau sakit itu tambane atau obatnya itu kemangi. Yen loro tambane kemangi sawit utawa godhong seri itu diramu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, yaitu ya hari perwataan di Wuku Julungwangi.
mungkin weton jenengan ya, tetap donga dinonga ya semua itu kembali pada sikap diri kita ya teman-teman. Di sini pawukon itu hanya berbagi. Mungkin jenengan kalau mau ingin konsultasi untuk mencari hari-hari yang baik, tidak mengenal sengkala wewaler menurut primbon pawukon itu ya monggo ya konsultasi ya, saya tidak menggurui jenengan. Yuk kita berbagi. Orang Jawa karena pin sepuh kita orang Jawa itu kalau mau melakukan suatu hajatan itu memilih hari yang istimewa, yang dianggap istimewa, yang dianggap hari yang baik. Makanya saya sering ngomong hari semua baik, tinggal untuk apa. Karena di situ dijelaskan di pawukon wuku ada 30, setiap wuku itu ada hari 7 dan hari 7 itu ada sanipan atau penjelasan. Ada yang Tibosri, Sanggar Waringin, Sumur Sinobo, Kolo Tinantang, Sapi Gumarang, ada Lakuning Lintang, Lakuning Rembulan, Lakuning Bumi, ya semua itu baik. Kalau untuk mencari hari untuk suatu hajatan biasanya ya hari yang tidak mengena hari-hari sengkala atau sanipan yang kita anggap itu enggak pas. Seperti ya hati-hati dengan Kunarpaning Warso, ya Sangaring Warso, naas yang orang tua waktu keblatnya meninggalnya orang tua, kalau bisa dihindari. Juga ada yang namanya tali wangke sasi, juga ada tali wangke wuku, sampar wangke. Terus ada lagi hari-hari kalau yang lain ya seperti Dungulan dan lain sebagainya. Juga di situ juga ada penjelasan hari yang baik seperti Rahayu, ya Sri Sumur Sinobo. Tinggal kita mau memilih ya, semua itu baik ya, tinggal sikap diri kita. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa berbagi pawukon. Kalau jangan ingin konsultasi silahkan, karena di kolom deskripsi teman-teman sudah ada nomor WA atau telepon ya, 085 234 628 015. Tetap donga dinonga. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.